Lari dia ke luar negeri hanya 4M. Aduh. Capek kali kau menghina-hina Islam. Lari kau ke luar negeri hanya dapat 3M. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada keberhujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini, ya, pagi menjelang siang ini, saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana Rudiah Hanes, ya, mengamuk-ngamuk, ya, dan bongkar semua apa yang dilakukan oleh para kafir-kafir itu. Jadi dia menunjukkan bagaimana kelebihannya daripada si Edis dan herder-herdernya. Dan dia banyak sekali mengesahkan tentang bagaimana dahulu duit donasi itu dilarikan kemana, ya, penghasilan donasi itu dilarikan kemana, itu ditunjukkanlah sama dia tuh. Baik kamu muslimin, demikian videonya. Bawa semua nih. Saya nggak nyebut merek loh di sini. Nah, tapi kalian merasa tersakiti semua itu. Jadi memang udahlah. Jadi sekarang kalau kalian mau tanya Alkitab, jangan dengan saya. Langsung ke orang yang kalian merasa dirinya adalah apologet sejati. Sok mangga kalian naik ke roomnya orang ya yang kalian merasa apologet sejati, coba kalian tanya Alkitab, mau nggak dia jawab? Gak akan dia jawab, guys. Udah besok kalian lihat ini. Ini saya sudah sebentar saya beli selang, saya sudah siapkan lumpur. Ya, PK kita. Oh iya betul, minyak GPU, kumur-kumur, gas, PK kita. Jadi saya nggak ada, udah saya rinso, iya betul. Oh terima kasih ya Bang Hens, sudah kasih saran. Ya, terima kasih. Saya serius, saya tidak omong kosong teman. Ya, ya. Balsem, terima kasih. Ini sebentar saya dapat kalau saya dapat berkat sedikit dari saya punya teman ini. Saya beli minyak GPU, balsem, lumpur, tai babi semua. Saya kasih aduk-aduk, mandi tai babi saya, barbar. Tepung bedak semuanya sudah. Saya gas, ya, saya gas. Ya, ya, pokoknya saya gas semua. GPU. Jadi saya bukan apologet lagi, udah selesai. Ya, saya udah nggak mau lagi berargumentasi dan lain-lain. Saya udah benar-benar saya udah cukup sampai di sini, ya, sampai waktu yang tidak ditentukan. Ya. Sampai waktu yang tidak ditentukan. Ya. Ya. Sampai waktu yang ditentukan, ya. Pecah bata, jangan kepala juga teman, sakit kepala. Ya, ya, jadi sampai waktu yang tidak ditentukan, ya saya nggak berapologet, ya, berdebat. Ya besok kalau kalian jangan marah saya, ya saya mungkin udah daripada saya berselimutkan kemunafikan dan merasa tersakiti di TikTok ini, semua orang merasa tersakiti, merasa paling benar dan tersakiti dan kemunafikan di TikTok ini, mending saya PK. Ya. Karena semua orang berselimuti, dikritik malah merasa tersakiti. Jadi udahlah, kita PK barbar mandi lumpur, guys. Saya sudah siap skop di sebelah, teman, ya. Saya sudah siap skop di sebelah, ya. Ya, saya sudah siap skop di bawah, di sebelah. Saya ilfil dengan kamu. Terserah, kalau mau ilfil dengan saya tidak apa-apa, kakak.
Ya, saya tidak memaksa kalian untuk inilah kalian ini merasa kalian mau ilfil dengan saya tidak apa-apa kaulah. Tidak apa. Saya tidak paksa, saya tidak larang. Ya, karena apa? Daripada saya berselimut di sebuah kebohongan di dunia apologet TikTok ini dan ketika ini merasa tersakiti semua, udah lebih baik saya beralih. Ya, kalaupun saya pelayanan mungkin saya kasih pengajaran, mungkin saya di YouTube saja saya kasih pengajaran. Ya, saya kasih pengajaran. Saya tetap akan kasih pengajaran di YouTube, ya kasih live di YouTube, ya seminggu 3 kali 4 kali saya kasih pengajaran di situ. Ya. Ya, kalau untuk TikTok mungkin saya udah untuk berdebat saya udah ini. Ya, sakit Kak. Ya, kalau memang tersakiti memang kalau saya merasa tersakiti, saya bukan sama seperti orang itu. Yang saya rasakan ini memang sakit, teman. Tetapi saya nggak mau memberikan kesan bahwa saya ini orang yang tersakiti. Saya bukan tipikal seperti itu. Saya bukan tipikal orang-orang munafik ketika dikritik merasa tersakiti. Bukan. Saya laki-laki, bro. Ya, saya laki-laki. Ya, saya nggak mau ketika seperti ini. Saya, waduh teman-teman, ini orang ini mengkritik saya, pengajaran saya seperti ini. Jadi seolah-olah dia yang merasa tersakiti. Padahal kita cuma melakukan perbandingan gitu. Saya juga hidupnya seperti ini. Ya, saya susah begini. Omong kosong. Mulut manis. Iya, itu mulut manis. Mending 1 kali, teman. Kita ketong PK barbar, kita PK barbar 1 kali selesai, udah. Tara ada munafik-munafik di situ. Kita menghibur udah 1 kali di situ, teman. Daripada kita berselimuti kemunafikan dan merasa tersakiti di TikTok ini, udah omong kosong semuanya itu. Omong kosong semuanya, teman. Ya, mulut manis, nenek moyang mulut manis semua itu. Ya. Ya. Makanya saya bilang, teman, waduh, TikTok ini berat, teman. Ya, jadi udahlah. Kalau kamu mau tanya Alkitab, silakan tanya orang orang-orang yang DM saya itu. Ya, silakan kalian tanya. Saya udah bilang tidak akan ada, betul. Banyak pendeta-pendeta pastor bilang tidak akan ada pembanding nanti di TikTok ini, Bang RK. Banyak nasihati saya, Bang RK. Kalau Bang RK mundur, nanti tidak ada yang menjadi keseimbangan di TikTok ini, nanti tidak ada, Bang RK. Itu banyak yang ngomong seperti, tapi saya udah bilang udah, nggak apa-apa lah. Apa? Silakan sok kalian yang merasa dirinya apologet itu, silakan kalian naik ke live dia. Coba, boleh nggak saya tanya Alkitab? Turut. Boleh nggak? Coba sok ditanya, dicoba. Ya, boleh nggak ditanya Alkitab? Bang atau Kak, boleh nggak saya tanya Alkitab gini? Tidak. Karena apa? Makanya belajar Alkitab. Tetapi kita yang belajar Alkitab, kita yang sekolah teologi, kita yang sekolah pendeta, ini bukan apologet, teman. Nah. Jadi saya udah bilang, saya kasih tahu teman-teman, gak usah lagi kalian suruh anak-anak kalian tuh sekolah pendeta, ikut vikaris dan sekolah pendeta ditabiskan jadi pendeta, tidak usah lagi, tidak perlu. Ya, tidak perlu. Ya, jadi kita yang pendeta ini, teman, ya, ini memang sekolah pendeta itu memang sudah tidak ada guna lagi di TikTok ini, tidak ada guna, teman. Ya. Ya. Gak ada lagi, gak perlu kita di TikTok ini sekolah Alkitab, gak perlu, teman. Gak akan ada guna kau sekolah pendeta. Kau ditabiskan, kau ditumpang tangankan di situ. Ya, kau dapat ditumpang tangan menjadi faktor keimamatan kau dapat di situ. Ya, dapat gelar keimamatan di situ jadi pendeta kau ditabiskan. Ya, ikut vikaris sekolah bertahun-tahun. Ya, ikut vikaris lalu jadi pendeta ditabiskan. Tidak akan ada guna. Ya, karena apa? Pengajaran Alkitab tidak akan berlaku di TikTok ini. Ya, jadi bilang Bang RK terus memberitakan Injil, terus memberitakan, kalian tidak mau dengar Injil. Ya. Coba. Saya bilang kalian. Bang RK, kami membutuhkan Bang RK. Kami butuh pemberitaan Injil dari Bang RK. Kalian itu tidak mau dengar Injil, omong kosong. Orang yang sekolah pendeta saja kalian tidak mau dengar.
Iya. Orang yang sekolah pendeta saja kalian tidak mau dengar. Ya, Bang RK, kami butuh pemberitaan Injil dari Bang RK. Tidak. Kalian tidak mau dengar Injil lagi. Jadi tidak ada guna. Saya jelaskan Injil, kalian tidak mau dengar. Kasih pengajaran Alkitab, kalian tidak mau dengar. Omong kosong. Maka saya bilang, jangan mulut manis di live saya. Tidak ada guna, teman. Tidak ada guna, teman. Ya, maka saya bilang, kita semua berselimutkan kemunafikan dan playing victim. Makanya saya bilang, lebih baik saya mengundurkan diri dari dunia apologet dan dunia debat ini. Karena apa? Kita semua tidak bisa membedakan mana yang pengajaran yang benar dan mana pengajaran yang salah. Kita semua tidak bisa bedakan lagi. Kita semua tidak bisa bedakan. Kita semua tidak bisa bedakan mana pengajar. Teman, berdebat bagaimanapun tidak boleh kompromi dengan ajaran Alkitab. Saya kasih tahu kalian. Berdebat model macam bagaimanapun, kalau kita kompromi dengan Alkitab, itu tidak ada gunanya, teman. Tapi kan ini kan dalam konteks berdebat RK, kita berdebat dengan orang Islam. No kompromi. Kalau kau kompromi, berarti kau keluar dari Kristen saja. Ya, kau keluar dari Kristen. Kalau kau berasa itu, tapi kan ini kita berdebat dengan Islam. Tidak boleh kompromi. Itu alasan omong kosong, mulut basi. Mulut manis. Makanya sekolah. Jelas. Sekarang kalian berani cubit saya. Kalau saya cubit balik, kalian sudah merasa tersakiti semua kan? Bayangkan banyak orang yang DM saya, teman. RK, kamu gak usah jadi apologet, RK. Bukan cuma satu orang, akun asli semua. RK itu akun palsu, RK. Akun palsu itu RK. Akun asli. Mau saya spill? Kalau saya spill, nanti kalian merasa tersakiti lagi. Ngeri, teman. Nih, ngeri. Saya kena mental, teman. Kalau Islam, kalau non-Kristen yang buat seperti itu, tidak apa-apa ya. Ini sesama Kristen, akun asli, teman. Saya kalau spill di sini, teman, cara mereka membuat mental saya hancur. Serius hancur mental saya. Karena sesama Kristen, teman. Hancur mental saya, teman. Jujur ini mental saya tidak tahu. Kalau saya bilang, kalaupun saya spill dan minta klarifikasi, mulut manis lagi. Ya. Kita spill, mulut manis lagi. Nanti ada-ada aja lah jawaban-jawaban itu. Oh, bukan saya RK, saya nggak pernah nyuruh orang seperti itu. Ada pembenaran itu sudah ada. Terakhir dia merasa dirinya yang tersakiti karena dituduh. Itu kan? Selama ini kan kayak gitu. Merasa tersakiti karena dituduh, merasa tersakiti karena dituduh. Jadi saya tidak mau mencari pembenaran di TikTok ini, live ini saya tidak mau cari pembenaran karena semua kemunafikan semua. Ya. Kalau saya suruh klarifikasi pun percuma. Karena apa? Semuanya mulut manis, mulut lincah. Lebih baik gua PK barbar, udah selesai. Susah, karena apa? Kalian ini perlu divaksinasi. Kalian perlu divaksinasi, teman. Susah, teman. Ya. Agak berat, ya, agak berat. Jadi memang saya bilang saya untuk sesaat memang saya udah berhenti. Karena apa? Mata kalian itu tidak bisa membedakan mana yang benar, mana pengajaran yang benar, mana pengajaran yang salah, kalian sudah tidak bisa bedakan. Kalian itu sapu lurus, pukul lurus. Karena apa? Kalian sudah kena rabies. Siapa yang bawa-bawa? Sabar, Kak Cecil. Coba kau naik. Ini orang ini kenapa? Coba Kak Cecil, coba. Maksud kau apa typing begitu? Hah? Ya, maksudnya apa typing seperti itu? Siapa yang sebut nama orang itu dari tadi di sini? Kau kenapa perempuan? Lagi haid kah? Kalau kau lagi haid, mending kau minum itu minuman jahe terlalu banyak di sana.
Kalau kau merasa ini, maka saya bilang kalian ini rabies semua. Ya. Jadi kalian ini merasa tersakiti ketika ini baru seperti saya nggak sebut merek apapun, tapi kalian merasa tersakiti semua. Maaf, saya punya mulut ini, mulut orang timur ini sudah keluar ini teman. Ya, ini mulut orang timur ini seperti itu. Ya, udah seperti inilah mulut saya orang timur udah. Ya, jadi jangan tersinggung ya. Ya, memang kayaknya kalian ini suntik mati aja kayaknya. Ya, suntik mati aja. Ya. RK kamu aja ini nih. Ini. RK kamu aja pernah bela bom yang premi. Inilah selamat oonnya kamu. Saya membuat fiti bahwa salib itu karya penyelamatan kehendak Allah berdasarkan argumentasi. Bukan saya membela bom. Tetapi saya berargumentasi berdasarkan kehendak dan keimanan saya. Pengajaran dari gereja Katolik seperti apa, itu yang saya sampaikan. Tapi kenapa ketika saya melakukan perbandingan saja, kenapa kalian tersakiti seperti ini? Ini omong kosong. Jadi ini agak berat, teman. Ya, kalian ini merasa tersakiti semua. Jadi udahlah. Saya detik ini jangan panggil saya bukan apologet lagi. Ya. Saya umumkan, saya bukan apologet lagi, makasih. Saya bukan apologet lagi, sebentar saya beli selang, saya buat lumpur, saya mandi lumpur, saya PKPK barbar, udah selesai. Selesai, ya. Saya udah, jadi kalau mau tanya Alkitab, silakan orang yang merasa dirinya apologet ya, yang merasa dirinya apologet, yang merasa dirinya paling benar, silakan tanya ke orang itu saja, tanya ke Alkitab. Kalian tidak akan dapat jawaban, yang ada kalian ditendang, diturun. Ya. Sampai waktu yang, ingat kata-kata saya, sampai waktu yang tidak ditentukan, saya bukan apologet. Ya. Lebih baik besok saya mau PK barbar, saya mau mandi lumpur, udah selesai ya. Udah selesai daripada saya berselimutkan kemunafikan dan merasa paling victim di sini. Ya. Ingat, sampai waktu yang tidak ditentukan. Ucilim-ucilim, senang kalian kan? Yang Kristen juga senang toh? Yang Kristen yang DM saya itu juga senang toh? Ya. Senang toh? Nah, udah puas. Jadi silakan memonopoli apologet kekristenan di TikTok ini, silakan boykot dan monopoli sendiri, silakan. Tidak ada yang larang. Ya, tidak ada yang larang. Silakan kalau kamu merasa kamu yang merasa diri sendiri apologet, silakan monopoli dan silakan monopoli dan memboikot semuanya, silakan, itu hak kamu. Ya, silakan ambil, ya, tidak ada masalah, tidak jadi masalah. Ya, karena kita semua adalah anti kritik, ya. Kita semua adalah anti kritik dan kemunduran iman sedang berlangsung di TikTok ini. Ya, karena perbandingan argumentasi pun tidak mau dengar, ya. Oh, saya live, tapi live apa? Live PKPK, bukan debat lagi. Udah saya udah nggak mau jawab. Kalau mau teman-teman mau pengajaran, silakan di YouTube. Saya akan buat pengajaran di YouTube, ya. Ya. Sini teman, serius, saya akan udah lebih baik PK barbar. Apa? Minyak GPU apa lagi? Tepung apa lagi? Tepung, apa lagi ya? Minyak GPU, tepung, cabe, apa lagi ya? Odol, oke, saya catat ya. Minyak, Batak, Batak, kau pikir saya Saulin kah? Kau pikir saya Saulin kah? Ngeri banget. Tapi kalau keramik masih boleh lah ya. Keramik masih boleh lah ya. Enggak cium dinding itu, udah kasih keras, kasih PK keras-keras, mandi lumpur, mandi apa, gas. Gayung, pokoknya semuanya. Jadi udahlah ya. Ya, udah ini ya. PK sama mereka yang mengaku apologet. Sok. Ya,
jangan berani di kandang kamu. Saya kasih tantang ya. Jangan berani di kandang kamu. Ya. Kamu hanya berani di kandang kamu. Keluar dari kandangmu, saya keluar dari kandang saya, kita debat. Kalau mau. Tak usah bahas-bahas itu, omong kosong itu. Peka-peka kita. Sabar, berarti saya siap dulu bahan-bahannya semua ya. Saya siap dulu bahan-bahannya semua. Oh, tuak. Amalince tuh tuak tuh. Gas. Boleh tuh. Wih, tapi keras itu kalau tuh rica, wih ngeri moke. Tidak seimbang teman. Kalau PK challenge kita minum moke, mereka minum tuak, itu tidak seimbang. Moke itu keras teman. Moke itu terlalu keras, tidak seimbang teman. Moke itu alkoholnya tidak tahu berapa persen kadar alkoholnya. Kalau tuak itu kan tuak putih, ya masih ada manis asam-asamnya sedikit. Tapi kalau mau mere, moke itu aduh teman. Aduh, ya agak setengah mati teman. Waduh, kalau itu tuh agak setengah moke itu ngeri, keras. Ya jadi teman-teman, kalau teman-teman mau ya teman-teman udah kecewa dengan saya, enggak apa-apa. Tapi saya dalam waktu yang tidak ditentukan, saya tidak akan ya debat-debat seperti ini sampai waktu yang tidak ditentukan. Saya mundur diri ya sampai waktu yang tidak ditentukan ya. Mungkin saya live PK pakai akun kedua saya mungkin ya, akun ini ya, akun RK2 saya live pakai akun itu ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu saja saya ya, saya live pakai akun RK2. Untuk PK akun ini kayaknya saya vakum ya, saya vakumkan dulu ya teman-teman ya. Saya akan berhenti ya menjadi apologet ya, tidak ada debat-debat lagi ya. Udahlah seperti itu ya, udah nggak ada debat-debat lagi sampai waktu yang tidak ditentukan. RK lagi mabuk, gak ada, saya nggak mabuk. Saya kalau mabuk tidak begini teman ya. Saya kalau mabuk tidak begini. Saya kalau mabuk itu, waduh teman, kacau. Saya kalau mabuk tidak begini. Saya kalau mabuk itu bawahnya tertawa. Ya. Saya kalau minum kalau masih satu sloki belum tertawa. 2 sloki belum, 3 slok, 1 botol, itu mulai main gitar pelan-pelan, ya kan? Beta pung cinta tinggi gunung Binaya, anyo ke laut Bandang, gitu kan? Sesak RK pung dada, kabar beta pung nona sukawen di Belanda. Itu baru mulai sumbang suara. Botol kedua, botol ketiga itu sudah mulai menyanyi lagu apa lagu Panbers kah, lagu Bruri Marantika kah, Juwita katakan pada RK, gitu udah mulai masuk. Yo, beta yang jadi sombar, partutu sepung cara. Nah, botol keempat itu RW habis. Cepat cari RW, gas katong makan RW gitu kan, RWK B2K makan. Boy, tabak. Cepat beli tambah lagi moke, gas.
Kiser, cap tikus mana cap tikus? Wah, udah cap tikus, wah, udah campur-campur tuh. Udah campur moke mau mere, tiba-tiba campur cap tikus, tiba-tiba campur kiser. Tiba-tiba campur sopi, udah tidak jelas di situ. Beta mabok, wah baru makan B2 kan, nyam makan. Dengan sup B2-nya. Makan dengan sup B2-nya baru udah kayak wah, itu enak gitu kan. Ya, woi itu mulai botol ke-6 itu mulai cerita-cerita. Botol ke-6 itu sudah mulai. Botol ke-7 mulai. Teman, beta ini sebenarnya teman terlalu sakit teman. Kenapa nyo? Itu orang itu mulai bacurhat. Teman, dia bisa suruh dorang itu chat beta, DM beta itu. Kenapa? Itu dia DM bilang beta yang pantas jadi apologet katanya. Yo terlalu sakit beta pung dada ini. Terlalu sakit ale picik begitu. Jadi bacurat itu sambil menyanyi. Saki benar itu kak teman. Makasih kamu. Saki benar kak. Terlalu sakit teman. Dia pakai cara picik itu, dia bilang beta ini bukan apologet, ketong semua bukan apologet itu, sampai dia seng tahu dia suruh orang-orang itu begini kak. Aduh pokoknya teman, ketong menyanyi saja ya gas kak ya, menyanyi saja bacurat sambil menyanyi. Hanya teman, saya itu tidak biasa teman ya, untuk spill orang itu saya itu tidak biasa. Saya tidak biasa spill DM orang itu, saya tidak biasa. Kalau saya mau pakai cara picik, saya balikin cara picik, berarti saya tidak jauh ya rabies seperti dia. Ya, saya tidak mau menurunkan martabat saya dengan cara kami belajar dalam teologi itu ada dua etika Kristen, deontologis dan teleologis. Tidak boleh pakai cara picik untuk mencapai sesuatu, itu tidak boleh. Ya, saya memang tidak sempurna, tetapi saya tidak pernah pakai cara picik untuk mendapatkan sesuatu. Saya tidak merasa playing victim, itu termasuk cara picik, teman. Itu termasuk cara picik. Ya. Jadi silakan gandrungi orang-orang junjungan kalian yang merasa apologet, silakan. Ya. Terserah saya ya, kalian merasa begitu terserah kalian. Mana nih gas PK kita. Kalau kita gas kita ini enggak apa ya, betul kan. Gue mau off dulu guys. Kau mau off, kenapa kau terima? Gue tuh belum makan, gue belum mandi, gue belum sikat gigi, gue buka gigi. Bau jengkol anjir. Kamu kenapa sehat? Kenapa kamu pakai kacamata? Kamu buta kah? Tidak. Kenapa? Bukan buta. Kenapa? Kayak kamu ini kayak apa? Seperti matahari yang sinar sekali loh. Apaan? Kalau dari hidung kamu besar ya. Apaan sih lo gak jelas? Kamu frontal banget, gak jelas ah. Usah bahas-bahas yang gak jelas. Kamu buat aku salting aja. Udah kau mandi sana lah. Udah lo mandi. Yaudah, bye. Bye. Gak jelas. Turun. Ini hidung Portugis teman. Sabar. Saya mau PK nanti pakai akun RK2 aja lah. Saya udah betul-betul ya, undur diri aja di dunia TikTokan ini ya. Ini akibat 6 botol sagar. Aduh,
Aduh tuh akibat 6 botol tidak jelas. Harap jangan traveling, jangan traveling ya, tidak jelas itu orang-orang tidak jelas ya. Coba silakan. Siapa yang mau naik dulu? Makasih abang. Ingat teman, saya bukan tipikal kalau playing victim itu cara picik ya untuk mendapatkan sesuatu. Halo bang. Bang Ray. Ya, halo Bang RK. Ya, halo Bang RK. Kristen. Ya gimana bang? Mau nyampein apa? Islam. Islam. Gimana? Mau apa? Mau bilang apa? Makasih. Iya. Mau nyampein apa bang? Natal itu asalnya dari mana? Jangan tanya saya bukan apologet. Kan saya sudah bilang tadi, saya stop dalam dunia debat. Oh iya. Kau punya telinga itu budek kah? Iya. Budek kau punya telinga. Korek kau punya kuping itu. Nah turun main kelereng, kau cuci piring dulu kau. Stop. Nggak ada. Saya gak usah tanya-tanya saya Alkitab tidak usah lagi kau. Ya, untuk Kristen bukan cuma Islam. Kristen juga sekalian jangan tanya Alkitab ke saya, tanya ke orang yang merasa diri paling apologet itu. Nah, yang paling merasa playing victim dan tersakit itu tanya ke dia Alkitab, jangan tanya ke beta. Beta bukan apologet lagi, ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya pagi bang, gimana bang? Ya, kenapa RK mau mundur? Ya karena saya bukan apologet bang. Jadi Joseph nggak ada teman lagi dong, yang dari Katolik. Ya nggak apa-apa lah bang, mungkin Joseph juga mau, nggak apa-apa. Mungkin bang, ya nggak apa-apa saya bang Joseph sendiri untuk sekarang. Saya udah nggak lagi. Udah Kasihan Josephnya nanti. Ya nggak apa-apa bang, masih kuat dia. Joseph itu kuat, lawan 1 lawan 1000 kuat dia. Masalahnya apologet Katolik itu yang saya suka nonton itu Joseph sama ini RK. Soalnya kan kalau oten-oten naik kan bisa tuh menjelaskan Alkitab tuh bagus. Itu sih. Oh bang, Cuma kalau RK udah mundur ya tinggal Joseph sendiri. kuat dia bang, Joseph itu kuat dia fight-nya itu 1 lawan 1000 tuh dia kuat, dia masih bisa bang. Iya itu aja sih bang. Tetap semangat ya. Oke, thank you ya. Oke. Abang ya. Ya. Ya, Joseph masih kuat itu. Joseph masih kuat. Ya, masih ada yang lain ya. Ya. Saya betul-betul mundur dari dunia ini teman ya. Udah mental saya kena mental. Jujur saya kena mental. Ya. Saya itu kena mental teman ya, dengan orang-orang netizen seperti itu saya kena mental. Ya, saya kena mental. Jujur saya kena mental. Jadi udahlah, saya berhenti, ya dikuat-kuatin lah. Mungkin ya, maka saya bilang orang yang tidak pernah belajar teologi sekolah pendeta. Ya, saya memang basicnya sekolah pendeta. Ya, dan saya pernah pendeta. Ya, kita belajar di mana. Teman, saya kasih tahu teman ya, saya di Papua itu bukan di Nabire, ya, atau Manokwari, Sorong, bukan. Pelayanan saya di Papua itu di pedalaman. Saya diajarkan motivasi saya melayani Tuhan itu seperti apa. Tidak ada listrik, tidak ada sinyal, tidak ada uang. Makan cuma dari ubi, mancing ikan di danau. Ya. Jadi kau bilang RK seperti apa? Saya masuk di Tolikara, Pegunungan Bintang, ya, Membramo Tengah, ya, Dogobak, terus
di Bokondini masih agak desa-desa ya. Saya masuk itu betul-betul tidak ada lampu. Jadi jangan ragukan motivasi saya melayani Tuhan, teman. Ya, saya kasih tahu. Ya. Jangan meragukan saya, motivasi saya dalam melayani Tuhan itu tidak perlu diragukan, teman. Saya mungkin tidak sempurna. Saya tidak sempurna, saya punya dosa. Saya punya salah. Ya, tetapi semangat saya untuk mendapatkan jiwa itu semangat saya luar biasa, teman. Ya. Semangat saya untuk mendapatkan jiwa itu semangat luar biasa. Saya udah bilang saya nggak sempurna, saya banyak dosa. Saya punya kelalaian. Ya, tak ada gading yang tak retak. Saya pun orang berdosa, saya bisa jatuh ke dalam dosa. Ya. Tapi Tuhan tahulah ya, hati saya dalam melayani Tuhan, motivasi saya dalam melayani Tuhan itu ya, saya udah bilang saya sudah terlatih. Saya sudah terlatih dalam melayani Tuhan itu, saya sudah terlatih. Ya. Terlatih saya melayani Tuhan. Saya sudah bilang, saya di Papua itu tidur di hutan. Ya. Bayangkan 2 kali ya, nyawa saya itu taruhan itu 2 kali, 3 kali. Ketika saya mau pelayanan di Pegunungan Tengah Papua ya, ya di daerah-daerah terpencil ya, ya seperti Asologai. Kalau teman-teman di Wamena pasti tahu Asologaima. Daerah-daerah Asologaima ya, itu daerah-daerah sepi. Teman saya dicegat di pinggir jalan, teman. Banyak teman-teman saya masih hidup. Baret merah. Senjata itu di sini, teman. Ya. Senjata itu di sini. Ya, saya nggak mau tunjukkan. Karena apa? Foto-foto saya dengan orang yang tidak berpakaian semua, tidak berbusana semua. Nanti kena pelanggaran di sini. Ya, kena pelanggaran. Saya hidup di situ, betul-betul menjadi misionaris di situ. Ya. Kedua, kasus Wamena berdarah. Bayangkan saya putar, teman. Saya putar dari Wamena. Karena apa? Teman-teman saya itu udah pada tinggalkan saya pakai pesawat capung. Saya jalan kaki 1 minggu, teman. 1 minggu saya jalan kaki, itu saya tembus di Sarmi. Ya, makanya saya bilang omong kosong semua mereka yang bilang pelayanan TikTok, dan saya bilang omong kosong semua. Hanya berani mulut besar di sosial media. Terjun pelayanan offline tidak pernah orang-orang itu. Terjun pelayanan offline tidak pernah. Saya jalan kaki itu 1 minggu, saya jalan kaki 1 minggu lebih, saya jalan kaki itu sampai tembus Sarmi. Teman-teman, pegunungan Papua, pegunungan itu pegunungan semua, tidak ada akses ruas jalan untuk jalan darat, tidak ada. Kalau mau pakai pesawat, jam 3 sore itu pesawat tembus Wamena itu sudah tidak sudah macet. Saya jalan kaki itu. Tuhan tahu. Saya bilang saya orang berdosa, tapi Tuhan tahu hati saya. Pelayanan saya seperti apa Tuhan tahu. Saya orangnya keras, mulut saya kasar. Saya keras, mulut saya ini kasar. Tapi hati saya kalian tidak tahu. Tuhan lebih tahu. Tetapi saya tidak pernah merasa bahwa saya ini merasa tersakiti. Merasa bahwa saya ini dijolimi. Saya bukan tipikal seperti itu. Karena itu termasuk cara picik. Saya bukan tipikal. Saya bisa saja saya merasa tersakiti. Saya spill. Bisa aja. Tapi itu cara picik, teman. Ya. Hati saya hancur, mental saya hancur. Tetapi saya tetap kuat. Saya nggak mau merasa tersakiti di sini. Ya. Ya. Saya tidak mau merasa tersakiti di sini. Ya. Ngeri, teman. Ya, ngeri. Karena itu cara orang pecundang. Itu cara orang pecundang yang merasa tersakiti, merasa dijolimi,
cara orang pecundang. Ya. Teman, mental saya ini sudah dilatih, teman. Saya jalan kaki itu dari Wamena, dari pegunungan Membramo Tengah, saya putar sampai Sarmi, saya jalan kaki 1 minggu naik gunung itu begini. Makan itu minum air saja di situ, tidak apa, makan daun, makan apa kita makan. Karena waktu kasus Wamena berdarah. Kemudian kasus tahun 2018 kemarin. Teman, dalam rumah teman, semua masa udah kepung. Ya. Masa udah kepung. Maka saya bilang, kalian ini merasa diri paling hebat karena memang paling lama di sosial media ini. Tapi secara bilang merasa paling senioritas, merasa pengalaman jam terbang paling tinggi. Ya, kalian merasa jam terbang itu sombong, kesombongan rohani. Kalian merasa jam terbang kalian paling tinggi di TikTok ini, di sosial media ini. Itu kesombongan. Tapi pernahkah kalian turun ke lapangan dan memberitakan Injil sampai kepada masyarakat miskin di bawah? Masyarakat susah di bawah. Pernahkah kalian memberitakan Injil sampai sejauh itu? Tidur dengan mereka, beralaskan batu. Tidak punya atap, tidak punya tiang. Awanlah menjadi atap kita. Pernah nggak kalian merasakan seperti itu? Nggak pernah. Jadi jangan pernah berklaim bahwa saya ini senioritas, jam terbang saya paling tinggi. Hanya saya lah apologet di sini. Omong kosong, mulut manis. Tidur di Honai saya sudah pernah. Ya, ini foto waktu saya sabar ya, saya tunjukkan ya. Ya. Ini foto jadul teman ya. Foto jadul, teman. Ini foto jadul yang bilang tidur di Honai. Saya tidur di Honai. Ini foto era nggak jelas ini. Ya. Kamu lihat ini. Saya nggak perlu tunjukkan ya. Ya. Saya nggak perlu tunjukkan ya. Saya pun punya pengalaman yang bagus, teman. Saya punya Lincoln. Saya sebagai konsultan. Kalian buka LinkedIn aja di situ. Tulis nama saya. Buka LinkedIn. Jadi orang kalau mau belajar, mau kerja di dunia NGO, non government organization, mereka selalu menggunakan saya punya rekomendasi dari saya sebagai monitoring, evaluasi, learning, accountability. Contohnya mereka mau lamar kerja di NGO ini, Bang, boleh nggak saya minta rekomendasi dari abang, referensi, nama referensi dan kontak. Saya kasih, silakan. Abang tolong jawab ya kalau ada yang telepon di sesi berikutnya atau sudah masuk ke tahap berikutnya. Saya bilang iya. Ya, saya bilang iya. Jadi saya ini bukan orang yang katak dalam tempurung seperti merasa paling besar, paling hebat. Bukan seperti mereka yang merasa katak dalam tempurung di sini. Ya, saya bukan tipikal seperti itu, teman. Saya punya piagam penghargaan itu terlalu banyak, teman. Piagam penghargaan bukan dari lembaga-lembaga abal-abal. Piagam penghargaan saya dari lembaga-lembaga internasional semua. Ya, tapi it's okay lah, ya. Saya berhenti ya jadi apologet, saya undur diri, rehat sejenak ya. Ya. Saya stop dalam dunia debat sampai waktu yang tidak ditentukan. Ya, mungkin saya lebih fokus ke saya sudah nanti sebentar saya buat PT lagi. Ya. Saya akan stop dari dunia apologet ya sampai waktu yang tidak ditentukan. Ya, udah cukup ya, udah cukup. Ya, dan ya, jangan marah saya kalau saya lebih pada udah saya beralih ya karena ada yang merasa dirinya paling apologet ya. Ya, ada yang merasa dirinya paling apologet. Ya, biarkan dialah yang menjawab tuduhan-tuduhan itu. Belajarlah kalian Alkitab dengan dia. Itu pun kalian dapat edukasi Alkitab ya. Ya, enggak apa-apa. Saya orangnya ya, saya bukan tipikal orang yang merasa bahwa
terzolimi dan tersakiti itu cara picik, teman. Ya, itu cara picik. Saya udah bilang cara picik ketika dia merasa dirinya paling tersakiti itu cara picik. Ya. Karena apa? Kalian hanya melihat dari sudut pandang dan paradigma Kristen itu saling mengasihi. Ya, Kristen itu saling mengasihi. Kristen itu saling mengasihi. Tapi nggak pernah berpikir yang lain. Ya, jadi saya stop jadi apologet ya. Kalian tidak akan lihat lagi RK yang berdebat seperti itu. Udah ya, saya stop lah teman ya. Stop ya. Selamat berjumpa dalam acara Sang Debaters. Ya, kawan-kawan, judul yang saya ambil kali ini intinya apa ya? Ntar ya, aku lihat dulu, aku lupa apa judul tadi. Sabar ya. Judul yang aku ambil kali ini begini kawan, nanti kita putar beberapa video di mana sudah mulai banyak apologet Indonesia diserang oleh apologet dari luar negeri. Bukan sesama ya, kita beda iman dengan orang Edis dan kawan-kawan. Jadi mereka sudah menyerang apologet dalam negeri ya. Nah ini kawan, ntar ya. Dan satu yang tenggelam kiamat. Kenapa kiamat tenggelam? Diperintahkan oleh Sob Katul Bekatul untuk tiarap dulu. Karena geng-gengnya Sofiatul dulu pernah kenal sama orang ini sudah mulai masuk gelanggang sehingga Sofiatul takut. Siapa orangnya tidak usah kusebutkan. Beliau dulu dekat sama Sob Katul Bekatul teman-teman ya. Jadi Sob Katul takut orang ini kalau sampai menunjukkan di mana kiamat berada. Jadi judul kali ini aku ambil, mari kita bersatu lawan penjajah rohani ya. Penjajah rohani itu dari luar negeri kawan. Mereka tidak mau mengerti keadaan kita di Indonesia. Yang mereka mengerti adalah uang, uang, dan uang. Mereka menghujat uang. Nah, orang Indonesia kalau melawan mereka langsung dihajar rame-rame ya. Oke. Saya tadi dapat sebuah sebentar ya. Aku bingung di mana aku simpannya ini mungkin. Nah, sebentar ya. Memang makin lama makin brutal lawan Sob Katul Bekatul dan kawan-kawan. Tapi tenanglah, saya akan melawan terus. Dan saya sudah ajak seorang kawan yang dekat dengan mereka. Dan kalau mereka macam-macam, ya ini akan kita serang habis-habisan ya. Yang lain minggir ya, yang mau cari manfaat dari pertempuran kami ini, tolong minggir. Karena kami ini adalah apologet Indonesia yang sudah dibombardir oleh Sob Katul Bekatul teman-teman dan Edis TV ya. Dua mafia rohani yang kumpul kebo, mendirikan rumah kumpul kebo rumah kumpul kebo Amerika ya. Jadi kawan-kawan, ini harus kita siarkan berulang-ulang. Tujuannya agar apa? Contoh pertama, kawan-kawan Katolik jangan lagi kalian mendukung Edis tipu. Karena dia menipu kalian, dia adalah salah satu penghujat terbaik Katolik dengan mengatakan Katolik itu menyembah berhala, yakni menyembah patung Maria dan patung Yesus. Ya kawan-kawannya, itu harus kalian perhatikan, jangan candu kalian aja. Mentang dia menghujat Islam, kalian kira dia tidak menghujat Katolik. Mimpi kawan-kawan. Lebih dahulu dia menghujat Katolik daripada menghujat Islam, bombardir ya. Bombastis, maksudnya sorry. Bukan bombardir, bombastis ya. Jadi kawan-kawanku, cerdaslah kalian. Oke. Nah, sekarang aku bukakan kepada kalian sebuah akun TikTok ya. Di mana saudara kita RK ini maksudnya rukun keluarga. Siapa? Roti kehidupan, sorry. Bukan rukun keluarga ya. Roti kehidupan itu diserang herder Edis tipu dengan cara sporadis ya. Membabi buta, habis dibombardir. Kasihan si RK ya. Tapi apa boleh buat lah, itulah dulu yang ada. Aku buka dulu ya. Apa saya hancur ya. Akun YouTube TikTok saya yang Karpidol itu sudah hancur, dibombardir oleh pengikut si Edis tipu ya. Pengikutnya kena rabies. Jadi saya agak kesulitan ya kawan-kawannya. Memang mengerikan sekarang kawannya. Untuk itulah aku kalian untuk
ini, ntar. Apa yang diberitakan kebenaran? Kebenaran apa yang diberitakan? Nah, ntar ya, aku bukakan gini nih. Gimana caranya jomblo berkarat? Nah, ini RK ya, nanti kalian cari ya. Apa yang diberitakan kebenaran? Kebenaran apa yang diberitakan? Nah, ini ya. Saya tanya. Kebenaran apa yang diberitakan? Tunggu, salah. Saya tanya kalian. Merasa diri apologet, kebenaran apa yang kalian beritakan? Coba, saya tanya kalian. Yang merasa diri apologet, kebenaran Injil apa yang kalian beritakan? Kebenaran apa yang kalian beritakan? Bible? Alkitab? Ya. Apa yang kalian beritakan? Memang saya memang saya akan close, memang udah close. Mungkin akun ini saya akan nggak pakai selama udah sampai waktu yang tidak ditentukan. Ya. Itulah Bang Sam. Saya juga memang saya akan tetap, kalau pengajaran tetap akan di YouTube, akan saya tetap pengajaran. Ya. Kalau untuk di TikTok memang saya menyerah. Ya. Saya menyerah. Ya. Jadi Bang RK menyerah di TikTok ya. Kenapa? Karena di TikTok itu herdernya ini terlalu banyak. Kalau di YouTube masih bisa kita imbangi ya. YouTube sama Facebook, aku lihat apalagi Facebook ada beberapa punya aku ya yang spiritnya yang like itu banyak daripada yang menghujat-hujat ya kawan-kawannya, seperti anggota Edis Tipu. Jadi kawan-kawan Katolik, ini pesanku sama kalian. Jangan mau kalian dukung si Edis Tipu, karena dialah mulutnya yang pertama sekali orang Kristen ya, apologet yang mengaku apologet yang menghujat Katolik itu yang pertama sekali Edis Tipu. Kami dulu tidak ada saling menghujat antara Katolik dan Protestan. Setelah si Edis Tipu ada, dia menghujat. Nah, Katolik yang unyu-unyu yang sekarang hidup di TikTok nggak ngerti kan. Makanya mereka berbangga-bangga membantu si Edis. Dungu, gue bilang dungu. Ya. Jadi ini perlu menjadi pertimbangan kalian ya. Mereka ini sudah aku bilang mafia rohani. Ya. Di bawah pimpinan Sob Katul Bekatul yang kebo dengan Edis Tipu. Ini duet maut kawan ya. Makanya kalian harus berhati-hati dan berjagalah. Kalau dia kemarin menyerang Katolik itu dengan frontal, sekarang dia menyerang Kristen Protestan dengan cara halus, Protestan dan Katolik. Apa dia bilang? Bahwa salib itu adalah jalan keselamatan dari iblis, rancangan iblis. Itulah teknik dia membelokkan semua firman Tuhan. Kemudian dia mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus itu punya Tuhan, ya. Nah, apa nih? Nah, jadi kawan-kawan, kalian berhati-hatilah terhadap Edis Tipu ini kawan. Karena dia begitu gampang menipu oten-oten ya. Oten-oten itu gelar untuk pengikut si Edis Tipu ya. Magistralala ya kalau saya bilang ya. Nah itu. Jadi kawan-kawan, mulai dari sekarang bijak dan pandailah kalian melihat sesuatu ya. Jangan kalian melihat sesuatu itu kayak apa ya? Kayak hal-hal yang membagongkan gitu ya, membagongkan. Jangan ya. Ya, tadi agak jelek sinyalnya. Bahwa iblis itu bisa menyamar dalam bentuk apapun. Maka dari itu berhati-hatilah kalian, ya. Cerdaslah kalian sedikit. Jangan kalian ketololan itu terlalu pekat kalian buat ya. Hanya gara-gara dia menghujat Islam, kalian kira kalian tidak dihujat. Si Edis itulah yang menyalibkan Yesus untuk kedua kalinya. Dia mengatakan Yesus bukan Tuhan, Yesus punya Tuhan. Artinya dia sudah menyangkal ketuhanan Yesus. Barang siapa menyangkal aku di depan manusia, tidak ada alasan karena untuk debat. Karena diskusi nggak ada itu. Artinya menyangkal, ya tetap menyangkal. Ya. Jadi ini yang aku mau kuajarkan kepada kalian. Kalau sudah ada penyangkalan terhadap Tuhan Yesus, tidak bisa kalian obati dengan
hanya berkata, oh ini kan untuk apa debat? Nggak bisa ya. Dalam bentuk apapun kau menyangkal, maka dalam bentuk apapun Yesus akan menyangkal kau di hadapan Bapa di sorga. Ya. Nah, RK. RK itu di TikTok nggak kuat lagi dia. Karena herdernya Edis begitu banyak dan begitu masif menyerang si RK. RK ini kan berdua dia dengan Joseph, andalan Katolik, untuk melawan Muslim. Ya. Sementara herdernya si Edis begitu ganasnya menyerang si RK. Jadi jangan kalian kira bahwa RK dan Edis itu satu iman. Enggak. Iman RK itu adalah iman Kristen sejati. Iman Edis adalah iman Oten. Makanya herdernya itu meniru Oten-Oten itu 100%. Kalian lihat semua ya. Tingkah laku Edis dan tingkah laku Oten-Oten itu sama persis dengan yang mereka hujat-hujat. Hanya mereka yang mau menyerang orang beramai-ramai. Hanya mereka lah yang mau mencelakakan orang. Ya. Kan sama persis kawan. Contoh dulu ada kasus Zuma yang mengatakan bahwa baptis itu adalah wudhu. Siapa yang bisa mengkritisi dia? Nggak ada kan? Langsung diserang, sama ya. Siapa yang mengkritisi dia diserang? Itu berlaku juga untuk Oten-Oten ini. Jangan kalian kira Oten itu tidak sadis, lebih sadis. Biar kalian ketahui ya. RK itu apa sih salahnya? Coba aku tanya dulu kalian yang maras. RK itu tidak mau ambil pusing terhadap permasalahan seperti ini. Masa dia nggak bisa lagi bersuara? Masuk kalian dibungkam mulutnya. Masa dia tidak bisa lagi mengatakan Edis? Seolah-olah kata Edis itu menjadi sakral. Seperti Bapa di sorga. Jangan menyebut nama Edis dengan sembarangan. Karena herder Edis akan menggigit kalian. Kan begitu jadi bunyi ayatnya. Barang siapa yang menyentuh kata Edis. Aku lihat kemarin live-nya siapa? Live-nya si Juli dengan MKC. Aku kan mau naik tuh mancing. Wah jangan naik Pak katanya, ini ya ada sampai MKC dia-nya. Itu pertentangan mulai itu dengan Edis katanya. Pak jangan sebut Edis Pak kata siapa namanya itu Yuli. Bayangkan kawan, Edis ini sekarang sejenis apa ya? Hukum Taurat. Jangan menyebut nama Edis dengan sembarangan karena herder Edis akan menggigit orang yang menyebut nama Edis dengan sembarangan. Ngeri kawan. Aku lihat RK ini anak baik-baik ini kawan. Kalau saya oke lah, saya bisa kalian bilang begini Bokono, begini Bokono. Tapi RK itu anak baik-baik. Masa dia hanya gara-gara mengatakan sesuatu tentang Edis, diserang herdernya membabi buta kawan. Sampai harus mundur si RK. Dia mengkritisi, memang apa yang mau di apologetnya si Edis? Kan tidak ada. Edis itu bukan apologet, tapi penghujat sejati. Kalian lihat kalau dia berbicara tentang Bible sama Yusuf PA, sama Nandar yang lain, tak apa-apa jawabnya kawan. Keluar dari konteks kekristenan, masuk dia kepada konteks KSS-an, saksi Jovan. Ini sangat berbahaya dan gila kawan. Ya, tapi herdernya karena sudah termakan hukum Taurat Edis. Jangan menyebut nama Edis dengan sembarangan. Karena Edis akan menghukum orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Paham kalian? Sehingga apologet Kristen takut sekarang bergerak. Silap-silap menyebut nama Edis. Digigit sama herdernya kawan. Maka dari itu aku bilang sama kalian ya. Terutama untuk orang Katolik. Kalian hanya punya 2 jagoan. Gak lebih gak kurang. DKC itu bukan pendebat. Dia itu hanya orang yang memberitakan, wah ini baiknya begini, dari Katolik begini. Tapi debater Kristen itu, Katolik hanya 2. Kalau ndak RK yang pertama, yang kedua si Joseph. Sebentar lagi Joseph itu akan mereka serang. Kan sudah aku bilang, Edis dan herdernya tidak suka sama Katolik. Makanya dia mengatakan Katolik ini penyembah berhala, menyembah patung Maria dan patung Yesus. Hati-hati kalian kawan. Makanya Bob Sampir Simbolon 2023 mengejar si Edis. Sampai si Edis lari kencing-kencing ke Singapura. Tapi di karangnya lah cerita bahwa yang mengejar dia adalah Muslim. Bohong, gak ada Muslim. Ngeri ya. Setelah itu apa? Diputar balikannya fakta. Karena dia di Amerika, dia ingin mendapat dukungan dari orang Katolik. Pura-pura tidak disentuhnya Katolik. Tapi bulan 7 kemarin, kalian tonton film DKC, lagi-lagi Edis menyentuh Katolik.
Tapi banyak masih orang Katolik ini, maaf ya, yang otaknya sudah kena racun herder itu, kena rabies. Sempat-sempatnya mendukung series, padahal tidak tahu dia disebut penyembah berhala. Ada itu, ku ingatkan bapak-bapak di Facebookku. FX itu Franciscus Xaverius. Pak, kau jangan sombong membela-bela series itu. Bagi series itu kau hanya penyembah berhala. Mana buktinya, mana buktinya? Kusuruhlah dia masuk ke DKC, ku kasih linknya. Diam dia kawan. Dongok, kalian dongok, ku bilang. Paham ya? Nah, sekarang oten-oten bagaimana? Dulu mereka Kristen dirubah series menjadi oten. Oten ini adalah Kristen tersesat. Itu gelar otennya. Kalau Kristen tetap Kristen. Kalau oten adalah pengikut Erdis, herder Erdis adalah Kristen yang tersesat. Makanya ketika Erdis bilang, Yesus bukan Tuhan, ada nggak protes oten-oten? Tidak ada. Kenapa? Mereka sudah merela diri menjadi budaknya si Erdis. Maka muncullah satu hukum Taurat Erdis yang isinya, jangan menyebut nama Erdis dengan sembarangan, karena herder Erdis akan menggigit siapa saja yang menyalahgunakan nama Erdis. Ngeri kawan. Bom-bom diserang. Ya. Apalagi Ezra Soro, Valentino Rossi, Verbum Veritatis, baru satu lagi siapa? MYM. Diserang. Apa kata pengikut MYM? Apa kata pengikut Verbum Veritatis? Apa kata pengikut Ezra Soro? Diam semua. Takut mereka digigit herder series. Ya. Kalau aku nggak takut kawan. Ku lapor, kau pun lapor. Datang kau ke sini melapor. Nggak takut aku. Paham kalian? Buat apa aku takut kawan? Hidup cuma satu kali. Dihina mereka belum tentu aku terhina di depan Yesus. Kata mereka aku Yudas, tentu Yesus mengatakan aku Yudas. Keyakinanku begitu kawan, makanya aku nggak pernah takut. Paham ya? Mau apapun dibilang orang, aku nggak peduli. Anteng-anteng wae, dari dulu aku juga digelari Yudas kok. Ketika Yusuf Manubulu, setelah aku menang, mereka diam semua kan. Setelah itu ganti lagi Paulus, semua bilang aku Judas Iskariot. Setelah apa yang kucapkan terbukti benar, diam juga semua kan. Siapa lagi? Kasus Kisah Ratu Entok juga aku bilang Yudas. Setelah apa yang kubilang itu benar, semua diam juga kok. Kisah Zuma juga aku bilang Yudas, diam kok semua. Kisah siapa lagi? Ingat, Tuhan berperkara untuk saya ya. Kita lihat series yang menang atau saya. Desember akhir, dia berjanji akan lompat dari Monas. Kita lihat, kita tunggu. Kalau dia hebat, bantu kalian lah tapi ya. Biar jangan lompat dia dari Monas kawan. Kasihan aku nanti kalau lompat dia dari Monas. Ya. Herder biadab. Ingat ya. Jangan kalian serang orang yang membicarakan series. Alasan pertama, dia adalah public figure saat ini. Semua orang bebas membicarakan dia. Paham kalian? Yang kedua, si Erdis menantang 3 doktor, 3 pendeta. Pendeta itu ayo katanya. Malah dihina-hina si Erdis. Dibilang otaknya nggak ada, disuruh belajar segala macam. Oleh herder senang. Hei, itu pendeta kalian loh, penjaga kuil itu. Herder kan suka dengan pendeta, kalau saya enggak. Paham ya? Ini harus kalian pahami, oten-oten, dungu, loak, dodong. Ada kemarin herdernya bilang, kau bilang kami herder, penggemar series. Mana ada aku bilang penggemar series herder. Herder itu yang melindungi dan menjaga series. Kalau kau menjaga series, ya kau herder, kau bilang. Kau yang mengaku, kau bilang. Lihatlah kau, aku minta uangku kembali. Ih, gila, kau bilang. Ya. Dia mengasih donasi untuk apa? Untuk rumah anak terang. Buktikan ada nggak tulisannya di donasi untuk anak terang. Karena aku dulu punya kegiatan sosial. Kegiatan sosialku tuh banyak didonasi orang juga. Ku bagi-bagikan uangnya, ku bagi beras. Ada video-videonya. Ya. Jadi herder Erdis, sadarlah kalian. Kalian itu diperalat oleh si Erdis dan sob katul bekatul teman-teman tul. Dengan tutur katanya yang bagus. Dia tahu otak kalian itu sedeng semua. Hanya mendengar tutur kata yang bagus kalian oke kan. Tapi kalian nggak tahu di balik itu dia mau menyesatkan kalian. Lihatlah sekarang, ya. Lihat sekarang dengan baik dan benar.
Oten-oten dungu itu semua kawan. Lihat dengan baik dan benar. Apa katanya? Kami Kristen. Ya, menurutmu Yesus Tuhan? Ya, Yesus Tuhan. Setuju nggak kau ucapan Edis? Setuju. Yang dimaksud Edis bukan begitu. Jadi dia menjadi pembela si Edis kawan. Kalau kalian sudah memang penyesat, percayalah kalian akan tersesat. Tidak ada cerita itu. Paham ya kawan-kawan ya? Maka dari itu mulai sekarang bertobatlah kalian. Kalian bertobat. Terus kalian bilang, Rudy Yohanes, kau lebih baik masuk Uclim, kau bilang. Kalian keliru kawan. Yang masuk Uclim itu adalah Edis. Karena dia tidak percaya Yesus Tuhan. Sama dengan si Ripa. Coba tanya Ripa, kau percaya enggak Yesus Tuhan? Enggak katanya. Ini kalian bertakuan. Terus kok kalian bilang aku yang Iskariot? Yang Iskariot itu si Edis. Mengkhianati kekristenan, menyamakan prinsip kekristenan dengan prinsip si Ripa, si Zuma, dan si Nora. Terus kalian marah-marahi. Kan lucu kalian ya. Paham ya? Ini kuberitakan pada kalian agar otak kalian tidak konslet-konslet. Untuk itu marilah kita bersatu kawan. Kita hajar Edis tipu. Paham kalian? Dia itu hanya menghujat Islam, tidak kurang. Agar apa? Terjadi kekacauan hidup kerukunan agama di Indonesia. Tidak puas hanya sampai di situ saja. Dia mulai menghujat Katolik sejak 2021. Tidak puas sampai di situ saja. Sekarang dia menghujat Yesus yang disembah oleh orang Kristen. Jadi kalau kalian tidak percaya Yesus adalah Tuhan, kalian masuk Oten aja. Oten adalah sejenis agama baru. Jamnya namanya GPU. Paham? Tujuannya apa? Menyesatkan kalian tanpa kalian sadari kalian dah sesat. Paham ya? Kalian sudah disesatkan oleh Edis tipu. Siang dan malam, siang dan malam. Setiap ditanya Kristen, coba cari. Ada nggak jawaban Edis satupun yang pasti? Nggak ada. Semua serba ragu-ragu. Ya. Kalau apologet lain takut melawan si Edis, kenapa? Herdernya datang, langsung difitnah orang tuh, diserbu banyak-banyak. Gitu. Takut mereka nggak dapat koin. Takut mereka nggak dapat makan, nggak dapat donasi. Saya sudah tanya beberapa orang, ngeri lah. Ya. Cuman sang debater nggak peduli itu lagi, sudah lewat. Masaku sudah lewat, masa-masa aduh, kumpul-kumpul koin, nasi semua itu udah lewat bagiku, nggak ada lagi. Paham? Kalau ada yang memberi sampai hari ini, apakah ada yang memberi? Masih ada. Selalu ku ingatkan, ikhlas ya, ya kami ikhlas. Gak diungkit ya, ya kami gak ungkit. Jangan orang seperti orang biadab kemarin. Ya yang mengaku herdernya Edis. Paham ya? Rudy Iskariot penipu dan pengkhianat mental pengemis. Saya tidak pernah mengemis. Saya tidak pernah bermental pengemis. Saya seorang pekerja keras dari dulu. Lantas kenapa orang itu memberi doa? Ya, kan itu keinginan mereka, bukan keinginan saya. Nah, kalian lihat kawan, mampu nggak Edis tipu membuat apa yang kulakukan? Tidak mampu. Ya, dia masih aja memikirkan perutnya. Tapi herder menghukum aku begitu rupa. Seolah-olah si Edis melebihi aku hanya gara-gara 3M. Aku kawan, kegiatan sosial mungkin dana yang ku keluarkan mungkin sudah 5M lebih kawan. Kegiatan sosialku ada khusus. Pembangunan kerohanian ada khusus. Lengkap semua. Rumah ini, rumah anak terang ada khusus, gereja ada. Mau kutunjukkan lagi. Aduh, nggak level lah Sherry sama aku. Baru hanya 3M kalian bilang aku cemburu iri. TK sama dia itu, tau TK? Tek kucing. Kegiatan sosialku aja lebih 1M. Aduh, kalian kira ini kaleng-kaleng kawan-kawan. Mana mampu saya di sini. Waktu masa corona aku bagi-bagi sembako. Ini abangku ya. Zaman corona ini 6 bulan. Nah, lihat kalian. Mampu nggak saya ditipu membuat ini? Nggak mampu kawan. Taruh potong kuping kalau mampu. Ya. Dari semua apologet, mereka itu masih memikirkan diri sendiri.
Hanya sang debater tidak pernah memikirkan diri sendiri. Biayaku untuk bakti sosial lebih miliaran kawan. Tidak pernah mau aku makan uang itu sendiri. Tidak, aku bagi-bagikan. Baru lagi ngurus BPJS orang. Aduh, semualah. Ya. Mau kutunjukkan lagi kawan. Anda lawan aku Sedis. Capek dia keluar negeri hanya dapat 3M. Aduh, mau itu dibanggakan sama aku najis tralalala. Aduh. Mana lagi? Ini aku mengantar anak babi. Ke tempat bapak ini yang kena apa kemarin ya. Ada di otaknya nih tumor. Aku mau membantu dia nggak bisa lagi sekarang kawan. Dia kemarin minta apa modal untuk berjualan-jualan dia. Ini babinya. Agar apa? Agar dia bisa melawat babi. Tangannya kan udah gini-gini di sebelah ya. Nah, anaknya yang mencari nasi babi, dia ngasih-ngasih. Tangan kanannya berfungsi, kirinya enggak. Paham? Mana mampu? Terus apa yang mau kuirikan dari Sedis? Najis lah aku mengirikan dia tuh. Jauh kali. Aku nggak perlu lari ke luar negeri. Kalau hanya 3M, najis tralalala. Ini aku tak mengenal orang itu Kristen atau Islam ya. Kalau sosial ya sosial aja kawan. Tidak perlu kita membeda-bedakan orang Islam Kristen, tidak. Nah, ini bertok kalian Ini dulu aku. Pergi aku mengantar ini. Ini memang kita harus saling. Ini ada Pak Babi nih waktu itu. Oke, kawan-kawan. Nah, ini. Saya sampaikan seperti apa bantuannya. Nah, ini. Pak, bantu saya seperti ini. Pak, bantu buat saya seperti ini. Gimana nggak? Nah, ini rumahnya terendam banjir ya, kasihan lah. Zaman corona ini kawan-kawan ya. Jadi zaman corona kawan, kerja bak sosialku banyak. Saya distipu, aduh kecil kali lah. Kecil kali ku bilang. Mana lagi? Banyak yang ke tempat pemungut sampah. Ini tunggu ya. Aduh kecil kali distipu, mau ku cemburukan apa? Nah, ini zaman corona kawan. Zaman koronce. Kepedulianku sama orang-orang susah tinggi. Aku gini kawan. Memang aku manfaatkan ketenaranku saat itu. Tapi itu apa? Untuk membantu orang. Belum ada bangun-bangun rumah waktu itu. Bukan kayak Edis tipu. Ketenarannya dimanfaatkan pertama sekali untuk membangun rumah pribadi. Hanya cuma dibilangnya apa namanya itu rumah apologet. Bohong-bohong. Najis tralala. Ini aku waktu itu bagi-bagi masker lagi. Kegiatan sosialku mana terlawan sama dia. Ini dengan anakku ya. Karena anak-anak itu harus kita bawa biar dia tahu bagaimana berbuat baik. Masker ya. Daerah mana? Yang begitu. Ya. Nah, setelah itu apa? Bagi orang itu per kotak kawan. Banyak berapa ratus orang ku kasih per kotak waktu itu. Ada yang dari kain dijahitkan kawanku di Medan ku beli. Jadi semuanya hidup ku buat. Ya. Tukang jahit hidup, tukang ini hidup, tukang nggak kayak Sedis. Langsung bangun rumah. Aduh. Kalau aku najis terlalu, aku lebih mengutamakan kemanusiaan dulu. Sampai 6 bulan kawan. Kalau hitung-hitung ambil 1 M juga itu. Lebih ya itu sembako itu Indomie, minyak goreng itu isinya ya susu kayak gitu ada. Nah. Sama tukang sampah pemulung.
aku, aduh, ke luar negeri baru dapat 3 miliar dah, sombongnya minta ampun, ada. Kalau ku hitung-hitung semua sama aku, aduh, entahlah. Apalah ku hitung-hitung. Sedangkan ku bagi-bagikan aja, kalau ku hitung lebih 1 M. Itu setiap apa aku minggu. Udah nak, udah siap. Sini dulu kau. Udah lama orang ini tidak melihat kau. Ini dia sekarang, udah besar. Ada tadi video Pepa nak. Nah ini anakku. Lebih bagus aku punya anak kayak gini daripada kayak Shedis. Tunggu ya. Mana tadi punya kau? Bagi-bagi masker itu kita ya. Kau masih lah. Ini dia sudah besar. Ini waktu kecil. Ini waktu kecil ya. Kalau mereka datang ke sini, Ini sekarang udah besar. mana orang mau? Oke. Ya, Nah, terima kasih. jadi kawan-kawan, apa yang mau kuirikan sama jadi sibuk? Anakku lucu, imut, cantik. Anaknya nggak tahu entah bentuk apa. Ya, masih mending aku terbuka semua data, ndak ada kututupi. Si Francisca itu ngejek-ngejek aku. Tanya, anak pertamamu suaminya di mana? Tanya dulu. Kalau mau menyerang pribadi aku bisa. Kitanya bertanya, kan ndak? Aku bilang, anak, tanyalah. Selama aku hidup dengan dia itu, dekat dengan dia, satu gereja, ndak pernah aku lihat suami anaknya tadi mana. Tapi malas aku nanya. Tanyalah. Hei Francisca, kau menyerang-nyerang pribadi Rudi. Memang anak muda bagus-bagus. Tanyalah suami A. Penyakit dia pula tahu. Waktu anggota dewan. Aduh, sudahlah kawan. Tak usah kita serang-serang orang. Penyakit apa? Panuka das kurang. Enggak lah ya. Jadi kawan-kawan, kalau kalian bilang aku iri, enggak lepelku sih di situ. Kalau kurasa sudah cukup, ku bagi itu ke orang. Sampai hari ini terkenal aku di Duri ini. Suka menolong orang, membagi-bagi berkat. Tanya si Francisca itu. Jujur kau Francisca, suka nggak si Rudi membagi-bagi berkat, menolong-nolong orang susah? Ini sekarang pergumulanku kawan. Aku kadang itulah, setiap kebaikan itu kawan. Maaf dulu ya, aku bukan mengatakan apa ya. Tidak semua orang mengerti dibaiki kawannya. Maaf dulu. Aku sekarang ini ngeri-ngeri sedap lah ya. Kayak mana lagi aku gak ada lagi uangku membantu kawan. Dah aku kasih orang ini ya ini. Calon Amang, saya mau bilang uang kos aku masih lanjut Amang 1 bulan lagi tanggal 20 November ini membayar uang kos. Saya Amang terima. Tahu uang kos apa ini? Yang sakit kanker kemarin itu kawan. Jadi dia selama sinar nggak mungkin pulang-pulang Bali. Karena Senin sampai Jumat dia harus di sana. Makanya aku punya cita-cita mau buat rumah singgah. Mudah-mudahan ya. Sudah aku kasih sama si Lubis, aku bilang sama suaminya. Kemarin Amang ada memang dikasih Pak Rizky uang 700.000 sama aku. Tapi uangnya sebagian aku buat nebus baju seragam sekolah SMP. 2 pasang. Ke tukang jahit karena bajunya sudah lama siap dijahit tapi belum bisa nebus. 2 pasang 400.000. Jadi sekarang uangnya aku pegang tinggal 300. Nah gak cukup lagi bayar uang kos. Maaf Amang, uangku gak ada untuk menambahnya. Tolonglah saya Amang. Tambahilah uang ini biar cukup bayar uang kos. Sebelumnya Pak Rizky nggak ada bilang uang itu mau bayar kos. Uang itu setelah saya tebus banyak baru dia bilang. Katanya dia lupa. Shalom Amang, apakah bisa tambah uang kos ini Amang? Soalnya besok tanggal. Kayak mana lagi aku mau nambah kawan? Kalian bayangkanlah. Kenapa dia tidak menelepon si Edis tipu? Jangankan dia ini. Rudi Simamora aja mau minta tolong disuruh minjam. Makanya aku sebenarnya kesal lihat saudara si Rudi Simamora yang bilangnya di live itu apa katanya, live apa aku nggak tahu ya. Mana ada yang dibuat teh kucing, ada yang dibuat Rudi. Alah. Sedangkan dia tidak mau ngurusi abangnya. Tanya dulu, berapa kok kasih abangmu tuh makan di penjara bilang tahun 2023. Aku yang ngasih makan sampai keluar. Paham nggak? Hanya gara-gara yang kemarin itu si Edis menghasut termakan Rudi Simamora. Oh, nggak ada dikasihnya kolaya. Oh ini, nggak tahu Rudi Simamora aku berhenti 1 November dan uang itu kubuat untuk pra peradilan. Apalagi, paham? Jadi nggak pantas dia di situ untuk kuirikan herder. Otak kalian nggak ada. Ada si Edis menerima WA seperti ini, Bang Edis, bantulah. Aku sakit kanker, begitu. Ada. Kalau ada sampai WA ini bilang, pinjamlah, ku kasih tapi kau bayar ya.
Ingat ya, nggak levelku untuk mengirikan series. Lari dia keluar negeri hanya 4M. Aduh. Capek kali kau menghina-hina Islam. Lari kau keluar negeri hanya dapat 3M. Uang kau sebagian. Kau untuk mendapat itu keluar kau uang 1,6M. Aku nggak ada keluar, hanya modal internet, modal laptop yang tua ini dulu. Paham kau ini? Ku bagi-bagikan sama orang miskin, anak sekolah, ku kasih uang seragamnya, ku kasih, nggak percaya kalian ku kasih uang seragam anak sekolah, pendaftaran masuk sekolah 1,5 juta rupiah, masih banyak orang itu sini, 10 orang kawan. Yang ini rumah, betul rumah anak terang, tempat orang mengadu keluh kesahnya di sinilah. Akhir-akhir ini aja karena aku sibuk kali, ku bilang jangan dulu datang ke rumah, kadang aku nggak di rumah. Kalau dulu kawan, setiap hari 5 orang datang sini mengeluh keluh kesahnya. Ada yang minta beras, ada yang minta bantuan sekolah, uang anak, uang ini, macam. Siapa yang bisa menyelesaikan masalah mereka? Mengasih solusi? Sang debaters. Seorang pendebat yang punya hati nurani dan belas kasih. Bukan kayak kalian mengasih siapa namanya pengikut share, mengasih dia sama aku minta kembali. Kan dulu mengaku Kristen, bukan Kristen kau bilang kau oten. Isi kepala kau kotoran. Mana ada Kristen seperti itu? Cobalah kalian pikir kawan. Ku mintalah kembali uang orang. Kan kasihan kali kawan. Sudah ku tolong dia kasih kos untuk orang kanker. Ku minta kembalikan uangku. Kan ngeri ya. Dan otaknya tidak ada. Paham kalian ya? Belum tertandingi sedikit pun. Belum tertandingi dia aku. Tidak. Nehi-nehi ketumbar jahe. Lari ke luar negeri, keluar modal 1,6M, dapat 3M. Busuk, bagus kayak aku di dalam negeri. Uangku bagi-bagikan untuk orang miskin hampir 1M lebih. Dari tahun berapa ya? 2019. Corona itu sampai tahun berapa? 2002 masih ada aku bagi orang. Nah, demikian tadi kamu Siminnya. Dan juga ada RK yang dia curhat-curhat. Karena apa ya? Dia diserang oleh oleh herder Edis yang sampai mau menangis dia. Dibully sama herdernya Edis. Memang dia. Itulah memang Kristen ini ya, yang pemberani itu cuman Rudi saja sama Luga Tambunan itu yang pemberani. Kalau yang lain-lainnya itu penakut semua. Ya, bahkan RK ini diserang oleh herdernya Edis nih, ketakutan sampai curhat-curhat mau menangis. Itu yang bikin kadang-kadang ya Allah tidak berkesesuaian dengan lebarnya mulut, ya, besarnya mulut itu tidak berkesesuaian dengan nyalinya ternyata. Hanya berkicau-kicau ya, kalau menghina Islam luar biasa, giliran diserang sesama Kristen dia takut. Dan mau pensiun entah sampai kapan gitu ya. Ada saja memang oten-oten ini ya, dihajar oleh saudaranya sendiri, mereka saling bongkar aib. Itulah bukti nyata bahwasanya ketika mereka berbuat jahat ya, menista Allah dan Rasulnya, menista Islam dengan pemeluknya ya, umat Islam pun mereka hina-hina dengan sebegitu frontalnya oleh karena kebencian mereka terhadap Islam. Akhirnya Allah kembalikan sifat jahat itu ya, kejahatan itu Allah kembalikan kepada diri mereka, yang pada akhirnya mereka pun kaing-kaing seperti anjing melipat ekornya dalam keadaan lari terbirit-birit. Nah, itulah ya, ini menjadi sebuah bukti nyata bahwasanya Allah tidaklah akan membiarkan kezaliman demi kezaliman yang dimana umat Islam sendiri tidak mampu untuk membalasnya, kan itu ya. Karena apa? Mereka jauh, itu yang pertama, dan kedua sulit juga untuk dijangkau, gitu ya. Ya, pada akhirnya mereka saling serang. Allah buat mereka saling
baku tinju, baku tumbuk sesama mereka, sehingga kesakitan itu pun terasa untuk mereka. Ini itu. Jadi inilah bukti nyata kekuasaan Allah itu. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Dosani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا هدي يا بشير يا طبيب